Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali lagi membacakan beberapa faidah dari kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Taib, dari pembahasan beliau di dalam bab yang kedua ini, masih yang kedua, tentang keutamaan ilmu, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau mengutip beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau juga mengambil beberapa pembahasan ucapan-ucapan dari para sahabat, ya, atau para imam. Di sini beliau masih keterkaitannya banyak menukil perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dari rentetannya Ibnu Qayyim menukil dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam pembahasan sebelumnya tentang hadis Rasulullah, bahwasanya yang ditinggalkan oleh kita alal bayda, sesuatu yang putih yang bersih, maka itu suatu keharusan untuk kita mengikuti syariatnya Allah. Kita tidak boleh menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh berpaling darinya, dan kita tidak boleh meremehkan, apalagi memperolok-olok dan merendahkan syariat Allah yang telah disampaikan melalui utusannya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua perkara yang jelas, yang menjadikan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Siapa yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah yang mendekatkan kita kepada surganya. Yuqarribu minal jannah, mendekatkan kita pada surganya Allah. Wa yuba'idu min nar, dan menjauhkan kita dari nerakanya. Sesuatu yang mendekatkan kita pada surganya Allah, sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka Jahannam,
Maka itu dikatakan illa wa qad buyyina lakum, sungguh itu telah dijelaskan kepada kalian. Sisa kita mau tidak mempelajarinya, mendalaminya, terkhusus tentang ma'rifatullah, mengenal Allah bi asma'illahi wa sifatihi, dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Karena seagung-agung dan semulia-mulia dari pengenalan nama Allah atau pengenalan Allah, maka adalah mengenal nama-nama dan sifatnya yang agung dan yang mulia. Itulah keutamaannya. Tidak boleh menyelisihi. Kapan kita menyelisihi? Maka kita akan bisa jadi Allah biarkan kita terus berada di dalam kebinasaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Di mana ya dikatakan وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Siapa yang menyelisihi, ya, yang telah dijelaskan kepada kalian dari jalannya Allah dan jalannya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yashakikar rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Dan dia masih terus mengikuti jalan selain daripada jalannya orang-orang yang beriman. Dia masih mengikuti atau masih berada dari jalan selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Hatinya dipalingkan dari kemaksiatan, ya, hatinya dipalingkan dari kebaikan, kesucian, kebersihan, dari terangnya syariat Allah, jalannya syariat Allah, menuju jalan kegelapan dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka dikatakan, siapa yang mereka nuwallihi ma tawalla, ya, mereka terus larut berada di jalan selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, maka Allah biarkan dia, ya, berada di atas jalan tersebut dan berada di atas jalan kesesatan yang nyata. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Subhanallah. Dan ini jamaah sekalian memberikan keterangan kepada kita bahwa kebersihan hati daripada bentuk-bentuk daripada kesyirikan, dosa besar, kebersihan hati dari penyakit hasad, ya, dengki, angkuh, dan kesombongan, maka itu semakin menjauhkan kita daripada kebaikan. Ya, apabila perkara-perkara tersebut ada dalam diri kita. Kapan perkara tersebut masih bercokol dalam hati kita? Dari perkara-perkara kesyirikan, hasad, benci, dengki, kesombongan, keangkuhan, maka ilmu itu, syariat Allah, ilmu itu sulit untuk tumbuh di dalam hati kita. Tidak bisa tumbuh, ya, tidak bisa bertahan itu. Ya. Nilai kebaikan, nilai ketaatan itu tidak bisa bertahan. Kalaupun ada kita miliki, kita dapatkan nilai kebaikan dari sisi lain, tempat yang lain, ya. Tetapi jika itu kita bawa dalam bentuk sifat-sifat yang bertentangan dengan syariatnya Allah, maka ilmu itu tidak akan pernah bisa bertahan kepada kita. Ilmu itu tidak bisa berkembang, apalagi mau mendatangkan keberkahan dalam diri kita. Ya, oleh sebab itu jangan menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu telah jelas bagi kita semuanya. Ya. Manusia hidup di dunia ini yang dikatakan mereka telah diberikan akal oleh Allah, telah diberikan
eh, kelengkapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelengkapan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Apa kelengkapan yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan kita hati, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita badan, jasad, tubuh, tulang yang kuat. Allah semua berikan kepada kita. Ya. Allah semua berikan kepada kita. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya, dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ainun la yubsiruna biha. Ya, kita diberikan hati, tapi dia tidak menggunakan hatinya untuk memahami syariat Allah. Diberikan hati, tidak dijadikan hatinya untuk memahami, mentadaburi, memahami, mengilmui, mengamalkan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Ya, walahum a'yunun. Ya, mereka diberikan ya mata, penglihatan. Namun penglihatan itu tidak digunakan untuk melihat hal-hal dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terhiturkan kepada kita. Tidak diberikan, tidak diamalkan, tidak dijalankan syariat Allah. Mata kita diberikan untuk membaca Al-Quran, tapi kita tidak manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Mata kita diberikan dengan jernih dan sangat terang oleh Allah, kita tidak manfaatkan untuk membaca kitab Allah, membaca kitabnya para ulama, membaca sirahnya para nabi dan rasul Allah, membaca sirahnya sahabat. Kita tidak gunakan untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, faidah-faidah dari para ulama. Mereka tidak gunakan tidak gunakan matanya. Padahal kalau kita dengar kisah-kisah semua, subhanallah, luar biasa. Banyak daripada para imam kita, mereka ada yang buta, ya, mereka ada yang buta, tetapi diberikan keutamaan. Coba lihat Abdullah bin Amr wa Ibnu Abi Maktum. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang dikatakan memiliki mata yang buta. Tetapi apa yang terjadi? Allah berikan keutamaan dari butanya matanya itu. Allah jadikan dia muadzinnya Rasulullah setelah Bilal. Dan Ummi Maktum sering diberikan tugas-tugas tertentu oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sesuatu yang sangat penting. Bayangkan, Ummi Maktum buta. Ya, dan ini juga salah satu sebab dari turunnya ayat yang menyebabkan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Ummi Maktum. Ya, kenapa? Kita sering mendengarkan ayat "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, abasa wa tawalla", yang bermuka masam, dia yang bermuka kecut, ya, yang menampakkan tidak senang, ya, kepada siapa? An ja'ahul a'ma, tatkala si buta itu datang. Siapa dikatakan an ja'ahul a'ma? A'ma adalah sahabat Rasulullah, sahabat senior Rasulullah. Kenapa dikatakan senior? Karena beliau memeluk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Abdullah bin Amr bin Ibnu Maktum. Subhanallah. Ya. Sebab Ummi Maktum ini Rasulullah ditegur oleh Allah. Si dia yang bermuka masam. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu tidak memperhatikan, ya, apa yang diinginkan oleh Ummi Maktum. Ya, dikatakan Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni alamakallah. Kata Ummi Maktum, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sesuatu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada engkau. Tapi Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah dalam waktu yang kurang tepat. Kenapa?
Pada saat itu Rasulullah lagi apa? Berbincang-bincang dengan ulama dari kalangan kafir Quraisy. Lagi berbincang serius. Rasulullah ya lagi bernegosiasi. Ya, bahasanya mungkin berdiplomasi bagaimana dia mendekati ya berbicara kepada tokoh-tokoh Quraisy penting pada saat itu. Di antaranya ada Abu Jahal. Untuk apa? Rasulullah menginginkan dan mengajak ya tokoh-tokoh Quraisy itu masuk memeluk Islam. Nah, disitulah kondisinya. Sehingga apa? Rasulullah waktu itu pada saat datang Umi Maktum, Rasulullah kurang respon. Ya, karena dia lagi serius dengan yang lain. Akan tetapi aku lihat ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita baca tafsirnya itu, ya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada beberapa rincian yang panjang tentang itu. Ala kulli hal itu ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, datang si buta. Siapa buta? Umi Maktum. Subhanallah. Buta tetapi memiliki keutamaan. Subhanallah. Siapa lagi? Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Imam gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ulama besar. Dia buta juga. Tetapi apa? Dia memiliki keutamaan di dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Taib. Itu orang dulu, ikhwah. Subhanallah, mereka itu semangatnya belajar. Mereka tidak kenal. Dia mau belajar dengan siapa? Yang penting dia adalah orang yang alim, orang yang pandai, orang yang memiliki ilmu, maka dia mengambil ilmu dari situ. Tanpa perkecualian. Lihat orang dahulu. Ya, tapi kalau kebanyakan manusia yang jelas dikatakan, ya, walaqad yadarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh dikatakan, ya, dalam neraka jahanam itu kebanyakan yang diisi oleh neraka jahanam oleh manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Dia diberikan hati, tetapi dia tidak menjadikan hatinya, ya, taib untuk mengenal syariatnya Allah. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata penglihatan, matanya tidak dimanfaatkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tapi mereka tidak menjadikan telinganya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dari syariatnya Allah. Mereka tidak gunakan telinganya untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi. Mereka tidak gunakan telinganya untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka lebih condong mendengarkan musik. Mereka lebih condong mendengarkan perkara giba. Kalau ada tentang perkara fitnah, ya, aibnya orang, kekurangannya orang, si A begini, si A seperti itu. Dia lebih gandrung dengan itu. Dia lebih senang dengan perkara-perkara seperti itu. Subhanallah. Itulah manusia. Iya. Dikatakan mereka walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pendengarannya itu tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bagian daripada kebaikan-kebaikan dari syariatnya Allah. Subhanallah. Makanya mereka dikatakan apa? Ya. Orang yang berpaling dari kebenaran, Yazid hatinya berpaling dari jalan yang benar, berpaling daripada kebenaran. Apa yang terjadi? Maka dikatakan la yazigu anha illa halik. Tidaklah mereka yang berpaling dari jalanku ini, jalan yang benar ini, kecuali dia pasti akan binasa. Makanya mereka dikatakan orang-orang yang menolak daripada syariat Allah, menolak terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Subhanallah, binatang. Iya. Tidak memiliki akal. Apa saja, mereka tidak ada hukum, tidak ada aturan bagi mereka. Itulah binatang ternak. Tapi binatang ternak tidak ada hukum bagi mereka. Hewan melahirkan, sapi, kambing, ayam melahirkan, kucing melahirkan, anak-anaknya akan kawin dengan sesama anaknya, sama induknya, sesama bapaknya. Ya, mereka memakan hal-hal yang kotor dan seterusnya. Itu hewan, itu binatang.
Ya, hewan itu binatang. Ngeri. Tetapi apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Akan tetapi mereka itu lebih bejat, lebih keji, lebih menjijikkan daripada binatang. Subhanallah. Kalau binatang wajar ya Allah. Ya, hanya nafsu yang ada dalam dirinya. Tidak ada akal. Tidak ada pemikiran mereka. Tetapi manusia apa? Manusia diberikan akal untuk berpikir. Makanya dikatakan mereka itu qulubun ya, qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, mereka tidak gunakan hatinya untuk memahami, yang menelaah, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka dikatakan orang-orang yang apa? Orang yang rusak dan lebih rusak daripada binatang. Iya. Itu ya kawan. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Ya. Harus kita mampu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan ya dan mengenal nikmat-nikmat Allah ya, dan orang yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, maka dia mampu lebih dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam ke pengenalannya terhadap nama-nama dan sifatnya, maka dia lebih mudah untuk mengenal atau jalan menuju surganya Allah. Adapun orang yang ya kebalikan daripada itu, maka mereka akan rusak. Ya, mereka akan rusak. Taib ikhwah. Jadi ini harus kita pahami. Ya, bagaimana kita memahami jalannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengenal jalan tersebut dengan baik dan benar, ya. Kita harus mengenal jalan tersebut dengan jalan yang baik dan benar, ya. Karena kapan kita berpaling darinya? Taib? Kita berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Maka itu lebih berat hukumannya. Ya. Maka lebih berat pemahamannya. Akan lebih berat masalahnya, ya. Taib, kapan mereka kehilangan ini? Maka mereka akan dalam kondisi yang lebih jelek, ya, dan lebih hina, ya, bahkan lebih hina daripada binatang. Famata faqadu dzalika kanu aswan halan minal an'am bikatsir. Karena qala Allah taala, ya, dikatakan mereka itu lebih kecil dan lebih hina daripada kebanyakan binatang. Ya, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Subhanallah. Inhum, maka dia itu dikatakan lebih keji daripada binatang. Inhum dalam ayat ini, ya, inhum, siapa inhum? Inhum itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menolak syariatnya Allah. Orang-orang yang menolak apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan inhum, ya, illa kal an'am balhum adallu sabila. Mereka lebih seperti binatang dan bahkan lebih bejat daripada binatang. Waliya'udzubillah. Baik, ikhwah. Ini yang harus betul-betul kita pahami agar kita mampu memahami dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Puncak tertinggi dalam pengenalan nama-namanya adalah merupakan kebaikan dan kemuliaan yang bernilai tinggi di sisinya. Kata beliau, hafizahullah, wa bihada yudrikul muslim syarafa hadal ilm wa fadlah wa annahu minal ususil izam allati qamat alaiha da'watul mursalin wa annahu sabilul wahid li'izzil abd wa rif'atihi wa silahihi fid dunya wal akhirah wa alaihi fa in man fi qalbihi adna hayah أو محبة لربه وإرادة لوجهه والشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب
وحرصه على معرفته وازدياد من تبصره فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أقدر مقاصد وأعظم مطلبه وأجل غاية وليست قلوب الصحيحة والنفوس والمطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. Dan ini jelas ikhwah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, ya, bentuk daripada nukilan beliau dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dari muridnya, ya. Wa bihada, ya. Taib. Wa bihada, dikatakan dengan ini bahwasanya setiap muslim, ya, setiap muslim bisa memahami kemuliaan dan kelebihan dan keutamaan daripada ilmu, ya, kelebihan keutamaan daripada ilmu, keunggulan daripada ilmu, ya, dan mereka pun bisa meyakini bahwa ilmu adalah dasar yang besar, yang sangat besar, yang dengannya tegaknya semua, ya, seruan daripada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan ini dikatakan setiap muslim bisa memahami kemuliaan dan kelebihan. Apa itu kelebihannya? Yaitu keunggulan ilmu ini. Apa keunggulan ilmu ini? Yaitu mengenal Allah lebih detail. Ya, pada saat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah bentuk kebahagiaan. Ya. Bentuk daripada kebahagiaan. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merasakan kebahagiaannya. Maka dikatakan fa innahu la sa'adatul linnas wala fala wala sara wala na'im wala raha illa bi ayyarifu rabbuhum wa'budahum wa ya'budu. Ya. Makanya dikatakan, ya, tidak ada kebahagiaan daripada manusia, bentuk kebahagiaan itu, dan tidak ada keberuntungan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan tidak ada kenikmatan, dan tidak ada kebahagiaan daripadanya. Semua dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah secara dalam, mengenal Allah dengan betul-betul sempurna, mengenal nama-nama dan sifatnya. Jika mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya itu hampa. Jika mereka tidak mengenal nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada kebahagiaan dia sulit untuk mencapainya. Bentuk daripada keberuntungan, bentuk daripada kedamaian, bentuk daripada kebahagiaan, kenikmatan dan kebahagiaan tersebut dia tidak bisa raih, dapatkan tanpa dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang mengatakan kehidupannya hebat, ya, pangkat dan jabatan dia miliki, harta dia miliki, kedudukan dia miliki, semua dia miliki di dunia ini. Semua mereka miliki, ya, dari kenikmatan dunia. Akan tetapi tatkala dia tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan berupa keduniaan tersebut dia tidak bisa mendapatkan yang namanya ketenangan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa? Itulah dikatakan bentuk daripada keindahan tersebut dengan memahami ilmu ini, jamaah sekalian, ya. Karena ini bentuk daripada semua tegaknya apa yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah. Semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala membawa perkara ini. Siapa Nabi dan Rasul Allah yang tidak mengajak untuk beribadah kepada Allah? Yang tidak mengajak mereka untuk mengenal Allah? Tidak ada. Semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, semua seruan daripada Nabi dan Rasulnya, semua mengarah pada perkara ini. Ya, subhanallah ikhwah, luar biasa, ya. Makanya kita benar-benar harus memahaminya, ya. Makanya, ya, wa annahu sabilul wahid, ya. Taib, dengan ilmu ini pula mereka sangat meyakini bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, jalan satu-satu untuk meraih kebahagiaan, jalan satu-satunya untuk meraih keagungan,
ketinggian seorang hamba, kebaikan seorang hamba, kemuliaan derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Hanya satu-satu jalan ini. Ya. Dan dikatakan ya, siapa dari kalangan mereka ya dalam hatinya terdapat kehidupan kecintaan pada Rabbnya, ya, taib kecintaan pada Rabbnya, mahabbatul li Rabbi wa iradatul lil wajhi, ya, di mana keinginannya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka ada kecintaannya untuk ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan fatalabahu li hadzal bab wa hirasuhu ala ma'rifatihi wasdiyanihi. Makanya dikatakan sehingga dia betul-betul penuh semangat untuk mencari, penuh semangat untuk menuntut, penuh semangat untuk meraih kemuliaan tersebut. Ya, untuk meraih, memahami ilmu itu. Ya, dan bertambah terus pendalamannya, penelaannya, ya, pentadaburannya, analisisnya untuk mengenal Allah, bagaimana memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama dan sifatnya, sehingga jadilah ini merupakan perkara yang paling penting. Kenapa dikatakan perkara paling penting, ikhwah? Karena bagian daripada puncak pencapaian yang paling tinggi yang dinantikan, dari puncak dari segala puncak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa iradatun liwajhi syauqun ila liqa'i, yaitu keinginannya ya untuk berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa laysatil qulub as-sahihah, bukanlah dikatakan hati, ya, tidak ada hati ini yang akan hati yang baik atau jiwa yang tenang, ya, hati yang tenang dimanapun itu pasti akan menjadi hati atau jiwa yang paling perlu, paling penting untuk mengenal terhadap perkara-perkara yang kita maksudkan ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Jika hati itu, jika jiwa itu dikatakan benar-benar betul-betul tenang dengan kerinduannya, pasti dia ingin mengenal secara mendalam lagi. Pasti dia ingin kenal secara dalam. Dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia terus cari, terus gali bagaimana rasa daripada kenikmatan tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Ya. Dia tidak akan pernah hentinya untuk mencari. Dan itu nanti akan bisa diraih hanya dalam posisi kita belajar, mentadaburi ya, Al-Quran. Di mana kita mentadaburi Al-Quran? Harus belajar di majelis ilmu. Ya. Harus belajar di majelis ilmu. Karena orang semakin cinta, dalam kecintaannya dia mampu meresapi dengan kenikmatan yang tertinggi itu, maka dia pasti dan pasti akan terus merasakan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat orang beriman. Ya, sifatnya orang-orang yang beriman. Ya, dikatakan wa nufusul mutmainnah ila syai'in min al-asya' ashwaqu minha ila ma'rifati hadzal amr. Ya, dia dikatakan ya, nanti jiwanya mampu bisa merasakan jiwa ketenangan itu tatkala dia mampu mengenal sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang beriman, hamba yang dalam keimanannya, maka dikatakan dia selalu rindu ingin berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah, siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, jika Allah, Allah juga rindu ingin berjumpa dengannya. Man kariha liqa Allah, siapa yang benci, yang merasa enggan berjumpa dengan Allah, ya, kariha Allah liqa'ah,
maka Allah pun enggan untuk berjumpa dengan mereka. Allah pun tidak mau, jemaah. Allah pun tidak mau berjumpa dengan hamba-hambanya yang mereka memang tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa karakteristiknya? Apa tanda-tanda mereka tidak mau berjumpa dengan Allah? Mereka tidak mau dekat dengan Allah. Mereka tidak mau pelajari agamanya. Mereka tidak mau duduk di majelis ilmu. Mereka tidak mau pelajari agamanya. Itu tanda-tanda. Jika disebutkan sesuatu perkara yang haram, jika dikatakan jika ada perkara-perkara yang halal maka ambil, jika ada perkara yang haram tinggalkan, jika ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ambil, ya, jika ada perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dijauh maka jauhi, mereka tidak mau melakukannya. Padahal Allah mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul, ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ambil, lakukan, laksanakan, kerjakan. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang olehnya maka jauhi, maka tinggalkan. Dan orang-orang yang beriman yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat kesejukan, ketenangan, maka dia cinta akan perkara ini. Ya, subhanallah ikhwah. Itu kalau seorang ulama dia cinta terhadap ilmu, dia akan pasti kejar. Ya, sesama orang yang berilmu pun juga seperti itu. Dia tidak akan pernah mau berhenti untuk saling murojaah. Ya, sesama mereka yang berilmu, mereka tidak akan segan-segan untuk saling mengingatkan. Ya, tidak segan-segan mereka. Baik. Pernah kenal ada namanya salah seorang imam? Ya. Siapa yang tidak kenal ada namanya Imam Musaddad bin Musarhad bin Musarhbal Abdul Hasan Al-Basri Al-Asadi, salah satu gurunya Muslim, seorang imam. Semua kenal dengan bentuk kecerdasannya. Ya, sangat cerdas dia. Baik. Dan dia mengambil dari gurunya. Salah seorang gurunya yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini, perhatikan nanti perkataannya terhadap Musaddad, si muridnya dia. Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu, ya, kekuatan hafalannya ngeri sekali. Kapan satu kali mendengarkan faedah seperti ini, dia langsung hafal sebagaimana seperti kita hafal suratul Fatihah. Satu kali dibaca, satu kali dijelaskan, satu kali dipaparkan, diterangkan, dijabarkan, maka dia langsung hafal, pahami. Dan hafalannya itu seperti dia menghafalkan suratul Fatihah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Salah seorang ulama yang setingkat beliau, dia mengatakan kepada seseorang, carikan saya salah seorang yang bisa menemani saya mudzakarah. Ya, mudzakarah itu seperti duduk. Ya, si A, si B saling mudzakarah, saling bertanya, saling melengkapi kekurangan, kelebihan yang dia pahami, yang dia ilmui, saling melengkapi. Itu mudzakarah. Saling mereka mengingatkan kebaikan. Makanya imam ini mengatakan, datangkan saya salah seorang yang bisa saya jadikan teman mudzakarah. Maka diambillah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Pada saat didatangkan Yahya Sa'id bin Al-Qattan, mereka mudzakarah. Subhanallah. Ya, apakah engkau pernah mendengarkan hadisnya seperti ini? Dia saling mudzakarah, saling bertanya mereka tentang hadis. Hadisnya ini, hadisnya itu, hadisnya itu. Iya, kedudukannya saya pernah mendengar apa dilapasnya begitu, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Mereka saling mudzakarah. Maka si alim ini juga berkata kepada orang yang disuruh dia, saya kan bilang kepada engkau, datangkan saya salah seorang bisa menjadikan saya tempat mudzakarah kepada dia. Engkau mendatangkan orang yang biasa sekali, yang dianggap ini bukan manusia. Menunjukkan apa kelebihan, kehebatannya, kecerdasan sangat luar biasa cerdas. Subhanallah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Apa yang terjadi, ikhwah? Apa katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan terhadap muridnya Musaddad bin Sarhal? Wahai Musaddad, ya, andai kata nanti suatu saat kami memiliki waktu yang lowong,
ya ada kesempatan, maka kami ingin mendatangi Anda untuk mengambil faidah. Ini guru dengan si murid. Bayangkan, guru dengan si murid. Si guru yang kecerdasannya luar biasa. Mau mendatangi muridnya yang namanya Musaddad bin Musarhal. Padahal Musaddad bin Musarhal, ya Abdul Hasan Al-Basri Al-Asadi belajar dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tapi si guru Yahya bin Sa'id Al-Qattan tidak mereka merasa minder untuk belajar, tidak mereka merasa ini, ya, merasa ini belajar sama muridnya, tidak. Kenapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan betul, ini adalah aset pemuda ini adalah aset generasi berikutnya. Kapan ilmu berputar di situ, maka akan bermanfaat untuk semua orang. Subhanallah, ikhwah. Apa di situ bentuknya? Ketawadhu'annya seorang alim, kerendahan dirinya seorang alim, tawadhu mereka untuk meraih suatu keutamaan, satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka sehingga dia mau untuk mempelajari syariat ini. Dan itu bentuk daripada kerinduan mereka terhadap syariat Allah dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwah. Ya, waktu kita sudah habis ya. Insyaallah nanti kita lanjut ya. Ini beberapa pemahaman yang harus kita pahami, ikhwah, ya, keutamaan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak serta-merta kita langsung kenal. Tetapi apa? Datangnya dari seorang yang mengajarkan kepada kita. Maka manfaatkan waktu, ya, kebaikan tersebut untuk keutamaan itu tanpa kita datangi untuk meraihnya. Bisa kita dapatkan keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.